Penjelasan tentang kategori tes kepribadian, sebagaimana yang sudah disebutkan pada bagian 3 sebelumnya, bahwa ada 30 kategori tes kepribadian yang diujikan pada saat melakukan ujian psikotes atau bahkan lebih. Berikut akan dibahas semua kategori tersebut dengan tuntas dengan tujuan agar Anda dapat mengetahui tips jawaban terbaik untuk setiap kategori dan juga jenis pekerjaan yang sesuai. 1. Extrovert versus introvert, mengukur preferensi seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan luar. Extrovert lebih suka berinteraksi dengan orang banyak, sementara introvert cenderung lebih suka berdiam diri atau berinteraksi dalam kelompok kecil. Bagaimana tips memilih jawaban yang terbaik untuk materi tes kepribadian, topik introvert dan ekstrovert? Memilih jawaban yang terbaik dalam tes kepribadian, terutama terkait dengan topik introvert dan ekstrovert, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kedua tipe kepribadian tersebut. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda memilih jawaban yang tepat. 1. Pahami perbedaan antara introvert dan ekstrovert. Sebelum mengikuti tes, pastikan Anda memahami perbedaan antara tipe kepribadian introvert dan ekstrovert. Introvert cenderung lebih suka lingkungan yang tenang dan mendapatkan energi dari waktu sendiri, sedangkan ekstrovert cenderung lebih terbuka sosial dan mendapatkan energi dari interaksi dengan orang lain. 2. Baca pertanyaan dengan teliti, bacalah pertanyaan dengan seksama dan pastikan Anda memahami apa yang diminta. Identifikasi kata kunci yang berkaitan dengan tipe kepribadian introvert atau ekstrovert. 3. Jangan mendasarkan pada stereotip, pandangan umum hindari mendasarkan jawaban Anda pada stereotip. Ingatlah bahwa setiap individu unik dan dapat memiliki campuran sifat-sifat introvert dan ekstrovert dalam berbagai tingkat. 4. Pertimbangkan konteks. Pertimbangkan konteks situasional yang diberikan dalam pertanyaan. Pikirkan bagaimana seseorang dengan tipe kepribadian introvert atau ekstrovert akan merespons situasi tersebut. 5. Pilih jawaban yang paling konsisten. Pilih jawaban yang paling konsisten dengan ciri khas tipe kepribadian introvert atau ekstrovert. Jika situasinya membutuhkan interaksi sosial yang intens, jawaban yang mencerminkan seseorang dengan sifat ekstrovert mungkin lebih tepat. 6. Pertimbangkan keseimbangan, ingatlah bahwa tidak semua situasi memerlukan respons yang ekstrim. Terkadang, tindakan yang seimbang dari kedua tipe kepribadian dapat menjadi pilihan yang baik. 7. Jangan merasa terjebak, jika Anda merasa bahwa pilihan jawaban yang disediakan tidak sepenuhnya mencerminkan kepribadian Anda. Pilihlah yang paling mendekati. Terkadang, pilihan yang paling mendekati lebih baik daripada memilih yang benar-benar tidak sesuai. 8. Contoh pengalaman pribadi. Jika diminta memberikan contoh pengalaman pribadi, pilih contoh yang mencerminkan karakteristik tipe kepribadian introvert atau ekstrovert. Ceritakan bagaimana Anda merespons interaksi sosial atau waktu sendiri berdasarkan tipe kepribadian Anda. 9. Jujur dan autentik. Jawablah dengan jujur dan autentik. Ingatlah bahwa tes kepribadian dirancang untuk memahami Anda lebih baik, bukan untuk menilai Anda. 10. Latihan soal. Latihan dengan contoh soal sebelumnya atau latihan online dapat membantu Anda lebih memahami jenis pertanyaan yang mungkin muncul dan meningkatkan keterampilan dalam memilih jawaban yang tepat. Selalu ingat bahwa tes kepribadian hanya satu aspek dari diri Anda dan bukan penentu tunggal tentang siapa Anda. Jawablah dengan jujur dan dengan pemahaman yang sebaik-baiknya tentang diri Anda. B. Mana lebih baik antara sikap introvert dengan ekstrovert? Tidak ada tipe kepribadian yang secara mutlak lebih baik daripada yang lain antara introvert dan ekstrovert. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan kecocokan tergantung pada konteks, situasi, serta preferensi individu. Kelebihan introvert, kemampuan refleksi yang kuat. Introvert cenderung lebih baik dalam merenung dan memproses informasi secara mendalam. Kreativitas, waktu sendiri dapat merangsang kreativitas dan pemikiran out of the box. Fokus, kemampuan untuk fokus pada detail dan tugas-tugas tertentu. Kemampuan mendengarkan, introvert cenderung menjadi pendengar yang baik, yang dapat memperkuat hubungan interpersonal. Kelemahan introvert, tidak nyaman dalam situasi sosial. Mereka mungkin merasa cemas atau kewalahan dalam keramaian atau acara sosial. Kesulitan membangun hubungan baru, memulai interaksi dengan orang baru mungkin menjadi lebih sulit bagi introvert, mungkin terlewatkan oleh kesempatan sosial.
Kecenderungan untuk menghindari situasi sosial dapat menyebabkan melewatkan peluang sosial atau profesional. Kelebihan ekstrovert, kemudahan berinteraksi, ekstrovert cenderung lebih mudah dalam berinteraksi dengan orang lain dan membentuk hubungan, energik dan bersemangat. Mereka mendapatkan energi dari interaksi sosial dan aktivitas kelompok, adaptabilitas sosial, kemampuan untuk beradaptasi dalam berbagai situasi sosial. Kemampuan kepemimpinan, sifat ekstrovert seringkali mendukung kemampuan kepemimpinan yang kuat. Kelemahan ekstrovert, kecenderungan kelelahan sosial, terlalu banyak interaksi sosial bisa menguras energi, kurangnya waktu sendiri, kurangnya waktu untuk merenung dan mereset diri secara pribadi, kemungkinan overextending diri, kecenderungan untuk menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi dalam interaksi sosial. Penting untuk mengenali tipe kepribadian Anda dan merangkul kelebihan serta bekerja pada kelemahan yang mungkin ada. Tidak ada satu tipe kepribadian yang lebih baik daripada yang lain, karena setiap individu unik dengan preferensi dan kebutuhan mereka sendiri. Adalah penting untuk menemukan keseimbangan yang baik dan memahami bagaimana memanfaatkan kelebihan tipe kepribadian Anda dalam berbagai aspek kehidupan Anda. C. Jenis pekerjaan apa yang cocok atau sesuai untuk orang yang introvert dan ekstrovert? Ketika mencari jenis pekerjaan yang cocok untuk orang dengan tipe kepribadian introvert atau ekstrovert, perlu diingat bahwa preferensi dan kemampuan individu dapat sangat bervariasi. Namun, berikut beberapa saran umum tentang jenis pekerjaan yang mungkin sesuai dengan ciri khas masing-masing tipe kepribadian. Pekerjaan yang cocok untuk orang introvert, penulis atau editor. Pekerjaan ini memungkinkan introvert untuk bekerja sendiri, merenung, dan mengekspresikan diri melalui tulisan. Ilmuwan atau peneliti. Profesi ini memerlukan analisis mendalam dan penelitian yang memungkinkan introvert untuk terlibat dalam kerja mandiri. Programmer atau pengembang perangkat lunak. Pekerjaan di bidang teknologi sering memungkinkan introvert untuk fokus pada kode dan solusi teknis. Seniman atau desainer grafis. Kreativitas introvert seringkali berkilau dalam pekerjaan yang membutuhkan refleksi mendalam dan penciptaan visual. Akuntan atau analis keuangan. Pekerjaan ini melibatkan analisis data dan detail yang cocok untuk kemampuan analitis introvert. Pekerjaan yang cocok untuk orang ekstrovert, penjualan atau pemasaran. Interaksi sosial adalah kunci dalam pekerjaan ini, dan ekstrovert cenderung nyaman dalam berkomunikasi dengan orang lain. Manajemen proyek atau kepemimpinan. Kemampuan ekstrovert dalam berinteraksi dan memimpin kelompok bisa sangat bermanfaat dalam mengelola proyek atau tim. Guru atau pelatih. Mengajar atau melatih memerlukan interaksi dan komunikasi aktif, yang sesuai dengan karakter ekstrovert. Hubungan masyarakat atau public relations. Pekerjaan ini melibatkan berinteraksi dengan media dan orang-orang secara teratur. Event planner atau koordinator acara. Pekerjaan yang melibatkan mengatur acara sosial atau bisnis bisa sangat sesuai dengan ciri ekstrovert. Bidang layanan pelanggan, interaksi dengan pelanggan dan resolusi masalah memerlukan kemampuan komunikasi yang kuat. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya panduan umum dan setiap individu unik. Banyak faktor lain, seperti minat pribadi, nilai-nilai, keterampilan, dan pengalaman, juga memainkan peran penting dalam menentukan pekerjaan yang cocok. Kombinasi ciri introvert dan ekstrovert dalam diri seseorang juga dapat memberikan keunikan dalam berbagai jenis pekerjaan. Selanjutnya, akan diberikan soal-soal yang berhubungan dengan introvert versus ekstrovert yang disertai dengan pembahasan lengkap agar bisa memahaminya dengan baik. Semoga materi yang disampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan ketika Anda ikut tes psikotes. Semoga sukses selalu, dan jangan lupa berikan komentar positif, pertanyaan, di-share materi ini, dan agar kamu tetap bisa mendapatkan konten-konten menarik lainnya silakan berlangganan dengan kami dengan menekan tombol subscribe. Sekali lagi sukses selalu dan sampai jumpa di video berikutnya.